Abah Kiai minta izin ya, penontonnya. Tat. Betul. Saya berdiri deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang saya muliakan dan saya hormati, para alim ulama, abah kiai, para asatid wal asatidat, segenap tokoh masyarakat, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang tahlil yang di dalamnya kita isi dengan kegiatan diawali dengan pembacaan Al-Quran, berzikir kepada Allah, kemudian ditutup dengan doa, dihidangkan hidangan sesuai dengan apa yang ada. Sesungguhnya bukan hanya sebatas untuk melestarikan sebuah tradisi. Tahlil yang biasanya diadakan pada hari-hari tertentu ketika ada saudara kita sesama muslim ia berpulang ke rahmatullah, bukan hanya sebatas adat istiadat dan budaya yang kita lakukan. Tahlil sesungguhnya memiliki dasar yang kuat dari ajaran-ajaran agama kita, dari syariat Islam, dan tahlil dianjurkan oleh para ulama-ulama yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas sekali. Jadi tahlil bukan hanya istiadat kita orang Indonesia. Tahlil bukan hanya sebatas budaya. Apalagi kalau kemudian ada orang yang menyangkut pautkan tahlil dengan budaya-budaya agama-agama tertentu, tentu itu satu hal yang tidak memiliki dasar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya ingin bicara dulu tentang tahlil supaya kita paham dengan apa yang kita lakukan dan kita memiliki dasar. Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti di dalam sebuah kitab beliau Al-Hawi lil Fatawi, beliau membahas khusus di dalamnya sebuah kitab yang diberi nama Tulu'us Suraya fi Izhari Makana Khofaya. Di dalam kitab itu beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal bi isnadin rijaluhu rijalus sahih, dengan sanad yang rijal dari perawi hadis itu adalah hadis yang sahih. Nah, beliau mengutip sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang kubarut tabi'in yang bernama Imam Tawus. Jadi Imam Tawus ini
Kalau bahasa anak gaulnya ini bukan ulama kaleng-kaleng, Pak. Tahu ulama kaleng-kaleng? Bukan ulama abal-abal. Tahu ulama abal-abal? Bukan sembarangan ulama. Bukan sekedar disebut ulama. Beliau adalah kubarut tabi'in, seorang ulama besar dari kelompok tabi'in yang diriwayatkan adroka sab'ina syaikhan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang kubarut tabi'in, ulama besar tabi'in yang berjumpa dan berguru dengan 70 orang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita guru satu aja kadang-kadang belum habis kitanya udah nyerah gitu ya, bisa ya. Waduh, katanya ngaji melulu padahal satu guru aja belum habis udah nyerah. Beliau ini gurunya 70 orang dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi terbaik yang kata Rasulullah, khairul qurun qurni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Apa kata Imam Taus? Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia, ketika jenazahnya dimasukkan ke liang lahatnya, yuftanuna fi kuburihim sab'an, ia akan difitnah selama 7 hari di alam kuburnya. Apa yang dimaksud dengan yuftanuna? Kata Imam Al-Hafidh As-Suyuti, dia akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Selama 7 hari sendirian di alam kuburnya akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Maka kemudian kata Imam At-Taus, fayastahibbuna ayyut ama anhum zalikal yaum, maka para sahabat-sahabat menganjurkan, menyunahkan kepada keluarga orang yang meninggal untuk memberi makan yang pahala makanan itu, sodakoh itu dihadiahkan kepada mayit bizalikal ayyam selama 7 hari. Makanya kita biasanya ada. Dulu mah lagi saya masih kecil, Abah Kiai, biasanya orang kampung nyebutnya bukan tahlil, sedekahan. Makanya mau sedekahan hari pertama, sedekahan hari kedua, sampai sedekahan hari ke-7. Dan inilah kata Imam Taus, siapa yang dimaksud dengan mereka? Kata Imam Al-Hafidh As-Suyuti, yang dimaksud dengan mereka adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Imam Taus hidup sejaman dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin para sahabat-sahabat Rasul mereka mengada-ngada tentang agama tanpa ada dasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya bilang, tahlil bukan hanya sebatas melestarikan tradisi, bukan hanya sebatas budaya orang Indonesia, tapi itu berdasarkan ada dalil kuat dari agama yang juga dilakukan pada masa-masa lalu oleh generasi-generasi terbaik, meskipun mungkin caranya saja yang berbeda, tapi tujuannya sama. Karena itu kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, Pak, kenal Syekh Nawawi Banten? Kenal Pak Syekh Nawawi Banten? Ada yang kenal nggak di sini sama Syekh Nawawi Banten? Kita tahu nama beliau, kita kenal dengan nama beliau. Ya, karena beliau seorang ulama yang berasal dari Tanah Banten, dan beliau bukan lagi-lagi ulama kaleng-kaleng, bukan ulama abal-abal. Beliau adalah seseorang ulama yang dijuluki dengan Sayyidu Ulama Il-Hijaz, pemimpin ulama-ulama Hijaz, dan beliau pada masanya
menjadi seorang mufti di Haramain. Nah, kata beliau di dalam kitab Nihayatuz Zain, di bab wasiat, beliau katakan, atasaddaq anil mayyit biwajhin syar'iyyin matlubun min ghairi ayyataqayyada bikaunihi sab'an an mautihi au aqalla au aksara. Bersedekah yang pahala dari sedekah itu kemudian dihadiahkan kepada orang yang meninggal, ketika sedekah itu dilakukan biwajhin syar'iyyin, memenuhi tata cara sedekah menurut syara, matlubun adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dan sebaiknya untuk dilakukan, tanpa lagi melihat jumlah harinya, apakah mau 1 hari sampai 7 hari, apakah mau kemudian ada 14 hari, 21 hari, 40 hari seperti saat ini, 100 hari, kemudian ada 1000 hari dan haul. Maka bersedekah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Ini pendapat para ulama-ulama keterkaitan dengan tahlil. Kegiatan tahlil yang kita adakan pada saat ini. Dan sedekah tidak hanya sebatas hal-hal yang sifatnya fisik. Makanan, itu kan sedekah, iya. Minuman, sedekah, iya. Tapi sedekah tidak hanya sebatas hal-hal yang sifatnya materi, yang bisa kita hadiahkan untuk orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah dari keluarga-keluarga kita. Asy-Syaikh As-Sayyid Abdullah bin Ba'alawi Al-Haddad di dalam sebuah kitab namanya Sabilul Adkar wal I'tibar, beliau mengatakan, wa min a'zami ma yuhda ilal mauta qiraatul Qur'an wa ihdahu sawabihi ilaihim. Termasuk daripada hal yang utama, yang paling baik, yang kita hadiahkan untuk orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah wafat dari keluarga kita, adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dan dihadiahkan pahala Al-Qur'an itu untuk mereka-mereka yang sudah wafat, yang sudah mendahului kita, seperti yang kita lakukan saat ini. Kita baca tadi surah Yasin, surah-surah yang lainnya, zikir dan lain sebagainya, kemudian kita hadiahkan untuk para almarhum. Jadi bukan hanya sebatas sedekah hal-hal yang sifatnya materi, tapi bacaan Al-Quran, Yasin, Fatihah, surah-surah yang lainnya bisa kita baca dan kita hadiahkan pahalanya untuk mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengutip sebuah kisah. Kisah ini dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di dalam sebuah kitab namanya Futuhatul Madaniyah. Kitab Futuhatul Madaniyah ini ada di dalam hamis kitab Nasaihul Ibad. Di sana dikisahkan ada seorang ulama besar namanya Syekh Rabi. Syekh Rabi ini beliau itu sudah membaca kalimatut thayyibah, kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Kuat kita baca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Boro-boro. Kadang-kadang orang tahlilan 100 kali aja lama amat sih. Atau kita habis sholat kadang-kadang cuma 33 kali udah waduh kelamaan nih Ustadz nih zikirnya nih. Jadi beliau membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Pada satu saat beliau berkumpul di sebuah perjamuan dan di hadapan beliau ada seorang pemuda yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ilmul mukasyafah. Ini agak tinggian dikit nih, bicara ilmul mukasyafah. Apa ilmul mukasyafah itu? Itu sebuah ilmu yang Allah berikan kepada seseorang sehingga tersingkaplah, hilanglah hijab, halang-halang sesuatu hal yang gaib. Ini namanya mukasyafah. Dan sesungguhnya alam barzah adalah
al-alam al-hajiz baina alamid dunya wal akhirah. Itu dijelaskan di dalam kitab Irsyadur Rafiq. Alam barzah ini adalah al-hajiz baina alamid dunya wa alamil akhirah. Alam yang kita nyebutnya alam kubur, penghalang di tengah-tengah antara alam dunia dan alam akhirat. Ketika orang meninggal dunia, dia tinggalkan dunia ini. Apakah masuk ke alam akhirat? Belum. Alam akhirat nanti ketika terjadi hari kiamat. Kemana? Ada di alam barzah yang disebut dengan alam kubur. Yang kalau itu kita dibuka oleh Allah hijabnya, maka orang bisa melihat apa yang sedang dialami dan terjadi oleh orang-orang yang hidup dalam kehidupan alam barzah atau alam kubur. Nah, si pemuda ini begitu sudah disediakan hidangan ya seperti inilah gitu ya, duduk bareng-bareng dengan Syekh Robi. Ya biasa saja awalnya mereka ngobrol dan lain sebagainya, berdialog dan lain sebagainya. Begitu satu saat si pemuda ini ingin menjulurkan tangannya untuk mengambil sebuah hidangan itu, kok tiba-tiba dia tarik kembali. Dia tarik lagi tangannya dan dia sedih, menangis. Tiba-tiba, padahal tadi masih ngobrol. Masih sama dialog, masih seneng-seneng. Syekh Robi tanya, wahai anak muda, kenapa? Kamu kok tiba-tiba nangis dan wajahmu begitu sedih? Tadi kamu masih ngobrol-ngobrol dengan kami, masih senang-senang, masih biasa saja. Kenapa kok tiba-tiba kamu berubah? Apa yang terjadi dan kamu alami? Bahasa kita, apakah kamu sakit? Atau bagaimana? Kata si pemuda itu, wahai Tuan Syekh, bagaimana saya tidak nangis, bagaimana saya tidak sedih? Ibu saya beberapa bulan yang lalu dia sudah meninggal dunia. Dan saat ini saya melihat ibu saya sedang mengerada di alam kuburnya, mendapatkan siksaan yang begitu pedihnya. Tanpa saya bisa berbuat apa-apa sebagai anaknya. Saya lihat ibu saya dibelenggu di alam kuburnya. Ia mendapatkan siksa kubur. Dan saya sebagai orang anak tidak bisa membantunya, tidak bisa menolongnya. Bagaimana saya tidak sedih? Subhanallah. Syekh Robi kemudian berpikir dalam hatinya. Dia tidak bilang, ya Allah, ini anak muda, benar-benar dia mendapatkan ilmu mukasafah, bisa melihat hal yang gaib, atau cuma keren-kerenan doang, sok-sokan doang. Karena kadang-kadang kan ada juga yang sok-sokan bisa neropong, bisa alam gaib, cuma keren dan supaya viral gitu ya. Ini kata Syekh Robi, benar nggak nih anak muda? Untuk menguji kebenarannya bagaimana? Di dalam hatinya, Syekh Robi di dalam hati bilang, ya Allah, saya ini sudah baca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali ya Allah. Ya Allah, kalau memang betul apa yang dilihat oleh si pemuda itu tentang kondisi ibunya di alam kuburnya, ya Allah, saya hadiahkan bacaan kalimat thayyibah yang saya baca sebanyak 70.000 ini kepada ibu si pemuda itu. Itu ngomongnya di dalam hati. Baru doang begitu, tiba-tiba si pemudanya tertawa. Girang dia, seneng dia. Ditanya sama Syekh Robi, loh, kamu itu barusan nangis, sedih, tapi kok sekarang tertawa-tertawa, kenapa? Kata si pemuda, alhamdulillah, ibu saya mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga sekarang dia sudah tidak lagi mendapatkan siksa dari Allah di alam kuburnya, tapi mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia nggak tahu siapa yang nolong. Dan di situ Imam Robi membuktikan bahwa ternyata zikir pahala yang dia hadiahkan kepada orang yang meninggal itu bermanfaat. Hanya ada tuh Abah Haji ya, kalau di tempat-tempat tertentu, kemarin saya juga di Karawaci tuh ada tuh, baca tahlil itu, zikir la ilaha illallahnya 70.000. Waduh, yang tahlilnya pada meskipun dibagi gitu beberapa hari ya Pak Haji, nggak keterlaluan Pak Kiai. Nah ini, karena itu maka saya kutipkan kembali pendapat seorang ulama besar Al-Musnid Syekh Yassin Al-Fadani di dalam kitab Faidul Kabir Khulasatut Taqrir, ketika beliau menjelaskan tentang pendapat mazhab Imam Maliki yang mengatakan bahwa pahala bacaan bisa dihadiahkan kepada orang yang meninggal dan akan sampai apa dikatakan wa kadzalika tahlil
allati jarat adatun nas al-an yang bagi ayyumala bihi wa ya'tamida bifadlillah. Begitu juga tahlil yang biasa dilakukan oleh para umat manusia, maka sebaiknya ia diamalkan, dilaksanakan, dilakukan, dan dia berpedoman kepada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru penjelasan tentang tahlil dalam konsep dan pandangan ajaran agama kita dan pendapat para ulama. Saya belum jelasan nih. Ini udah-udahan dulu nih Pak Haji. Hah? Terus apa udahan ini? Saya berbicara tahlil udah setengah jam ini. Baik. Ya sambil santai saja Pak. Silakan yang ngerokok lah, yang makan sambil santai saja. Malam minggu anggap malam minggunya jadi di sini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa kalau begitu tujuan dari tahlil? Saya sering sampaikan, apapun tujuan dari tahlil, kegiatan tahlil yang diadakan, apakah itu malam pertama sampai malam ketujuhnya, ada yang pakai 14 hari, 21 hari, 40 hari, 100 hari, atau mungkin haulnya. Dua hal minimal yang harus kita lakukan dengan kegiatan tahlil yang kita laksanakan. Apa? Yang pertama, tujuan utamanya adalah mendoakan para almarhum dan almarhumah dari keluarga yang telah mendahului. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz keempat bab tentang kitab ziarah. Beliau mengutip sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mansur Ad-Dailami di dalam kitab Al-Firdaus dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Dikatakan, mal mayyit fi qabrihi illa kal gharik al mutagawwis yantadiruna da'watan talhaquhu min abihi aw akhihi aw sadiqin lahu fa idza lahiqahu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Dalam hadis itu dikatakan, mal mayyit fi qabrihi illa kal gharik al mutagawwis. Tidaklah mayit di alam kuburnya kecuali dia seperti al-gharik al-mutagawwis, orang yang tenggelam, yang dia membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan dari orang lain. Ketika tubuh seseorang dimasukkan ke alam kuburnya, maka dia membutuhkan pertolongan dari keluarganya yang hidup. Apa yang dia minta pertolongan itu? Yantadiruna da'watan, dia berharap doa. Talhaquhu min abihi, dia berharap doa dari orang tuanya kalau yang meninggal anak-anaknya. Dia harapkan doa dari orang tuanya yang masih hidup. Begitupun sebaliknya, kalau yang meninggal adalah orang tuanya, maka dia harapkan doa itu dilantunkan dari putra-putrinya. Subhanallah. Saya sering bilang, Pak, betapa indah dan bahagianya ketika seseorang dia meninggal dunia, dia tinggalkan dalam kehidupan dunia ini putra-putri yang soleh dan soleha yang akan selalu mendoakan dia. Makanya saya sering bilang, Islam nggak pernah ngelarang kok orang tua pengen punya anak nih, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, silahkan. Mau jadi ahli apapun, tapi jangan lupakan pendidikan agar dia ketika menjadi seorang dokter, seorang insinyur, dia menjadi seorang dokter dan insinyur yang soleh dan soleha. Ketika orang tuanya meninggal, dia bisa ngedoain. Terus aumin akhihi, atau dari saudara-saudaranya. Kalau yang meninggal suaminya, maka si suami mengharapkan doa dari istrinya. Kalau yang meninggal istrinya, kira-kira jujur bapak-bapak ingat nggak? Kalau percaya Haji Yayat, kalau Haji Yayat ingat dia, makanya ngadain kegiatan. Jangan-jangan lupa lagi ya. Dia mengharapkan doa dari suaminya, dia mengharapkan doa dari saudara-saudaranya, au sadiqin lahu, dia mengharapkan doa dari orang-orang yang dia kenal.
dalam pergaulan sehari-harinya, tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya, fa idza lahiqahu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau dia dapatkan doa itu, kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka itu lebih dia sukai seandainya dia mendapatkan dunia ini beserta isinya. Subhanallah, ternyata dunia beserta isinya tidak ada nilainya di akhirat. Yang dia harapkan adalah doa. Makanya jangan sampai tertipu kita dengan kemewahan duniawi. Kemudian dikatakan fa inna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar, sesungguhnya doa hadiah yang diberikan oleh orang yang hidup terhadap orang yang meninggal adalah doa dan istighfar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengutip sebuah kisah saja, sebuah hikayat. Hikayat ini dikutip di dalam sebuah kitab namanya Irsyadul Ibad, karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari. Mungkin bagi abah kiai, para asatiz, Syekh Zainuddin Al-Maribari ini bukan hal yang baru. Seorang tokoh ulama besar, salah satunya karangannya adalah kitab Fathul Mu'in di dalam kitab fikih yang biasanya dikaji di pondok-pondok pesantren. Ya. Nah, ini kitab Fathul Mu'in. Nah, di dalam kitab Irsyadul Ibad itu, beliau mengutip sebuah hikayat. Ada seorang wanita yang meninggal dunia. Saya tidak ingin bicara tentang Pak Yayat ini sengaja saya kisahkan ini. Jadi ada seorang wanita yang meninggal dunia. Kemudian pada satu malam ada tetangganya yang mimpi bertemu dengan wanita yang sudah meninggal dunia itu. Dan ternyata di dalam mimpinya wanita yang sudah meninggal dunia itu ala syaririn. Dia berada di sebuah tempat yang sangat indah dan mewah, dan di sebuah ruangan yang begitu megah, dan di ruangan itu banyak sekali hadiah-hadiah yang tertutup. Terjadilah dialog di dalam mimpi itu. Ditanya sama tetangganya ini, "Oh, kamu itu kok banyak sekali kiriman hadiah, dari mana ini? Siapa yang ngirim hadiah?" Kata si perempuan yang sudah wafat itu, yang ditemui di dalam mimpinya, "Ini semalam dihadiahkan oleh suami saya. Dia yang memberikan hadiah kepada saya dan saya terima." Begitu terjadi, besok paginya si perempuan tetangganya ini penasaran. Dia datengin suaminya. Ditanya, "Pak, Bapak memang kemarin malam ngapain? Apa yang Bapak lakukan di tengah malam?" Kata si suaminya, "Saya kemarin malam membaca Al-Quran, dan kemudian saya hadiahkan pahala bacaan Al-Quran saya untuk almarhumah istri saya." Subhanallah, inilah suami yang soleh. Mudah-mudahan Pak Yayat termasuk suami yang soleh. Amin ya robbal alamin. Jadi ternyata apa yang dibaca dan dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu sampai. Subhanallah. Karena itu maka kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani juga di dalam sebuah kitabnya, kitab Tanqihul Qaul, ya, syarah dari kitab Lubabul Hadis, mengutip sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana dikatakan, "Tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyurbati ma'in." Bersodakohlah kamu, pahalanya untuk diri kamu dan untuk orang-orang yang telah meninggal dari keluarga kamu, walau bisyurbati ma'in, meskipun itu hanya segelas air minum. Sedekah kita niatkan itu pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian dikatakan fa'in lam takdiru 'alaiha, kalau kamu nggak mampu bersedekah dengan segelas air, fabi ayatin min kitabillah, maka bacakan ayat-ayat dari kitab Allah, apakah suratul Fatihah, apakah suratul Ikhlas, atau surah Yasin, yang kemudian pahalanya hadiahkan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian dikatakan fa'illam ta'lamu,
syai'an minal Quran. Kalau kok kamu nggak bisa baca Quran, kan kebangetan kalau orang Islam nggak bisa baca Fatihah kan ya. Ustaz nanti biar ajarin gitu. Apa tetap fad'u lahu birrahmah wal maghfirah. Sudah doa saja untuk mereka, doakan dengan rahmat dan ampunan. Wa qad au'adahumullahul ijabah. Allah berjanji untuk mengabulkan doa-doa kamu. Karena itu mari di dalam kesempatan malam ini kita hadir di sini, kita tahlil, berzikir, ya. Kita niatkan apa yang tadi sudah kita bacakan dari surat Yasin dan surah-surah yang lainnya, dari zikir kita, kalimah thayyibah kita, dan juga mudah-mudahan apa yang dihidangkan oleh tuan rumah pada hari malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihadiahkan pahalanya semuanya untuk almarhumah, khususnya almarhumah Ibu Desi Anggraini dan juga para almarhumah dan almarhumah yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua para almarhum dan almarhumah ini, khususnya almarhumah Ibu Desi Anggraini, diampuni segala dosa dan kesalahannya oleh Allah, diterima semua amal ibadah dan kebaikannya, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, arwahnya oleh Allah ditempatkan di sisinya, di tempat yang baik, yang layak, yang penuh dengan limpahan keriduannya, dan kuburnya dijadikan pertamanan surga. Di barokatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, ini saya singkat saja. Tujuan kita tahlil adalah al-iktibar. Mari kita ambil pelajaran. Kata Nabi, kafa bil mauti wa idun. Cukuplah kematian orang lain menjadi nasihat bagi kita. Yang wafat ini, yang sudah mendahului kita, para mereka itu adalah manusia seperti kita. Kalau mereka saja sudah wafat, sudah meninggal, berarti kita juga sama. Pasti satu saat akan meninggalkan dunia ini. Dan tidak ada bekal yang terbaik yang untuk kita persiapkan menuju alam kubur kita, kecuali adalah bekal amal soleh. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan tadi di dalam Al-Quran, surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah ingin menguji kita dalam kehidupan dunia ini, siapa di antara kita yang paling banyak amal solehnya, paling banyak perbuatan ketaatannya. Di dalam kitab tafsir Al-Waziz fi Tafsiril Qur'anil Ajib ditafsirkan ayat wa ulillah wa aura'u an maharimi. Siapa dalam kehidupan dunia ini yang paling taat kepada Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan summa yuzazikum ba'dal maut, maka kemudian kamu semua akan dibalas dengan apa yang kamu lakukan dalam kehidupan dunia ini setelah datangnya kematian. Mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita semua, untuk keluarga kita semua, sehingga kita dapat mengisi dan menjalani aktivitas kehidupan kita di alam dunia yang sesaat ini dengan banyak berbuat ibadah, banyak berbuat kebaikan, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah maupun hubungan dengan sesama kita, dan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita memperoleh kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, atau apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, juga saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sambil yang sudah menyampaikan tausiah. Belaga aja. Belaga aja.
Di mana? Masih udah pantun lagi. Kami yang jadi. Kalau mah cium aja Iya, ini juga kayak serabut. Kalau kayak membuat bahasa itu mah tambah sengaja di komunitas